Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah Al-Asran yang saya hormati semuanya, yang tentu saya sangat cintai semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ini adalah pembahasan terakhir ya mengenai pembahasan kurban karena insya Allah beberapa hari lagi kita akan menjelang hari raya Idul Adha seperti itu ya. Mudah-mudahan umur kita semuanya bisa sampai kepada Idul Adha pada tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kurban ya. Dan juga di luar sana sekarang yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keselamatan, kelancaran sehingga pulangnya membawa haji mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teh, apa nih teh sekarang nih permasalahan yang berhubungan dengan kurban nih teh. Nah, permasalahannya adalah seperti ini. Di dalam kita melaksanakan kurban, misalkan kurbannya itu kita laksanakan oleh diri kita sendiri ya. Artinya ya kurban itu kita tidak dititipkan kepada panitia. Misalkan ya kita berkurban di rumah kita sendiri. Terkadang kita tuh mendapati yang berkurban itu memakan daging dari daging kurban tersebut. Itu hukumnya boleh atau tidak. Bahkan terkadang menemui yang berkurbannya itu kok banyak banget gitu ya. Misalkan yang dimakannya bahkan lebih banyak diberikan kepada saudara-saudaranya, tetapi kok sisanya diberikan kepada masyarakat itu kok cuma sedikit banget seperti itu. Nah, terkadang kita mendapati ada yang berkurban seperti itu. Ataupun misalkan permasalahan yang lain berkurbannya tidak oleh dengan diri kita sendiri. Aku tuh malas ribet gitu ya. Sehingga ya udah deh aku berikan kurban ini, aku titipkan misalkan ke suatu pesantren misalkan, ataupun ke seorang ustadz misalkan begitu ya, ataupun ke panitia kurban ya, artinya dititipkan lah kepada orang lain. Nah, orang yang dititipkannya itu misalkan menjalankan kurban yang kita titipkan, tetapi kok setelah dilihat kok daging kurbannya itu diberikan kepada masyarakatnya kok sedikit banget gitu, tetapi kok kebanyakan diambil oleh keluarganya seperti itu, sedangkan itu adalah daging kurban titipan dari kita seperti itu. Nah itu gimana nih teh hukumnya teh? Nah itu mungkin ya sekarang yang ingin dibahas lebih lanjut. Maka ketika dicari-cari saya akan padupadankan bahkan langsung dengan 3 referensi kitab ya, dengan 3 referensi kitab. Saya sudah siapkan 3 referensi kitabnya ini. Kalau yang diterangkan di dalam kitab I'anah ini, boleh kita mengambil kurbannya itu misalkan kurbannya itu yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Maka saya boleh memakan daging kurban tersebut jika saya berkurbannya itu adalah tidak menjadi hukumnya yang nadar ya. Jika yang hukumnya yang nadar itu tidak boleh memakan daging dari kurban itu sedikit pun. Tetapi kalau misalkan statusnya itu hukumnya masih ke dalam sunnah, maka saya itu boleh memakan daging kurban tersebut seperti itu ya. Dan batasan maksimal yang boleh saya ambil dari daging tersebut itu besar sekali sebetulnya, itu adalah sampai 1/4 dari seluruh bagian daging kurban tersebut, dari seluruh dombanya ya. Jadi dari seluruh dombanya itu 1/4 yang diperbolehkan mengambil seperti itu ya. Tetapi sih kalau kita mau lihat kesempurnaan, kalau kita ingin mendapatkan fadilah yang lebih unggul, kemanfaatan yang lebih banyak buat diri kita sendiri yang melakukan berkurban tersebut, maka itu adalah hanya cukup 1 suap ataupun 2 suap saja ya. Ya artinya ya dagingnya pun ya mungkin ya sedikit sekali, yang sekira-kira 1 kerut ya, 1 potong yang sekira-kira bisa kita memakan 1 suap ataupun 2 suap dari daging tersebut. Nah itu adalah memang keutamaannya itu cuma segitu begitu ya. Nah ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Syekh Khatib di dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi seperti itu ya. Nah
Sekarang saya akan memberikan contoh yang lain. Itu adalah contoh yang memang berkurbannya yang dilakukan oleh saya sendiri. Nah, ini bagaimana sih kalau misalkan aku tuh berkurbannya tetapi aku memberikan amanat kepada orang lain gitu ya. Misalkan aku berkurban tetapi aku berikan kepada orang lain, misalkan kepada panitia kurban atau kepada seorang ustadz yang ada di daerah saya, misalkan ya, oh, tolong dong kurbanin yang milik saya ini, misalkan seperti itu. Maka apakah panitia tersebut itu boleh memakan daging dari saya sendiri yang berkurban tersebut? Itu secara maklumnya sih ya boleh gitu ya. Tapi kalau itu pun ada izin. Tetapi kalau misalkan saya sendiri beramanat kepada orang yang saya titipkan, misalkan saya titipkan kurban saya ini kepada seorang ustadz, tetapi saya memberikan amanat bahwa ustadz ini tidak boleh memakan daging yang ingin saya kurbankan gitu, karena ustadz itu nanti akan saya beri upah dan upahnya ini agak cukup besar. Jadi ustadz ini gak perlulah misalkan memakan daging dari kurban ini misalkan ya, namanya juga fikih kan banyak lauknya seperti itu. Nah, kalau misalkan saya beramanat kepada orang tersebut agar orang tersebut tidak memakan daging kurban itu, maka ya orang tersebut itu tidak boleh memakan daging itu dikarenakan ada amanat dari saya. Tetapi tentunya saya harus memberikan upah yang pantas kepada ustadz tersebut seperti itu, ataupun kepada panitia seperti itu. Nah, sekarang untuk contoh yang selanjutnya, bagaimana kalau misalkan yang berwasiat orang yang meninggal. Kalau wasiat orang yang meninggal, sebelum meninggalnya itu berwasiat, aku ingin berkurban dan aku sudah siapkan uang, maka orang yang diwasiatinya itu pun misalkan berwasiat kepada anaknya, maka ya anaknya itu jelas tidak boleh memakan dari daging kurban yang diwasiati oleh misalkan ibunya ataupun ayahandanya yang berwasiat kepada anaknya. Maka anaknya itu tidak boleh memakan sedikit pun dari daging kurban tersebut. Nah, itu adalah 3 contoh yang mungkin bisa kita fahami seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan yang saya lihat ada di dalam kitab I'anatul Thalibin. Kemudian untuk semakin menambah wawasan kita ya, saya baca referensi di dalam kitab Fiqhul Islam. Ini karangan Syekh Wahab Az-Zuhaili. Kalau yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i dan juga yang bermadzhab Imam Maliki itu kita memberikan daging itu boleh diberikan kepada siapa sih? Kepada siapa saja diberikan. Bahkan daging kurban ini tidak dikhususkan bagi orang yang fakir miskin saja. Jadi orang yang selain dari fakir miskin pun boleh menerima daging kurban ini. Meskipun ya orang yang fakir miskin itu akan lebih sangat berbahagia sekali menerima daging kurban ini daripada orang yang sudah berkecukupan. Yaitu nanti kembali lagi kepada kita mau memberikannya kepada siapa saja. Dan yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Maliki ada batasan ketika kita memberikan daging kurban tersebut, yaitu tidak boleh melebihi dari batasan sholat yang bisa kita qashar. Artinya ya tidak boleh diberikan dengan jarak tempuh marhalatain. Kalau sebagian ulama berpendapat bahwa marhalatain itu ya sekitar 90 kilo. Kalau yang ada juga ulama yang berpendapat yang lebih apik, marhalatain itu adalah sekitar 100 kilo. Jadi kalau misalkan karena kebetulan sekarang ada saudara, misalkan saya orang Bandung, saudara saya orang Jawa Timur misalkan, ya udah aku berikan ya kepada saudaraku ini, dan kebetulan sekarang mau ulang misalkan, itu tidak boleh. Atau misalkan kebetulan saya ini sekarang hari raya kurban, aku berkurban dan aku sekarang mau pergi ke rumah saudaraku ke Jawa Timur, aku bawa aja deh daging ini, itu tidak boleh juga seperti itu. Kecuali kalau memang di tempat itu sudah tidak ada sekali orang yang lebih pantas diberikan daging kurban tersebut, seperti itu ya. Ini cuma untuk menambah wawasan saja. Dan untuk keterangan yang terakhir itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mana di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini yang akan menjawab dari pertanyaan awal yang sudah tadi saya lontarkan, seperti itu ya. Tadi kan pertanyaannya itu gimana, boleh gak sih kalau kita makan dan ternyata dimakannya itu agak banyak banget, ataupun misalkan kita berkurban dibagikan kepada keluarganya itu lebih banyak sekali daripada diberikan kepada masyarakat. Maka tadi kan di dalam
dalam kitab yang pertama yang saya bacakan di dalam kitab I'anah itu boleh membawa seperempatnya kan, seperti itu. Nah, untuk yang lebih melengkapi dari jawaban ini di dalam kitab Ihya, yang dikatakan oleh seorang ulama yaitu Imam Ghazali mengatakan bahwa tidak boleh satu pekerjaan. Ini kalimatnya adalah umum, bukan dikhususkan untuk Idul Adha aja. Ini kalimatnya umum untuk permasalahan apa aja. Jadi tidak boleh satu pekerjaan yang akan menjadikan pekerjaan itu menjadi jelek. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada termasuk suudzon, orang lain yang menjadikan lisannya itu inginnya bergibah. Maka itu bisa saja termasuk maksiat kepada Allah akan gibahannya itu. Ya, artinya adalah apa nih Teh? Kurang paham nih yang dimaksudkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Sekali lagi di dalam kitab Ihya ini adalah kalimatnya yang bersifat umum, tidak yang bersifat khusus. Tadi kan pertanyaannya adalah ketika orang tersebut berkurban, kok diberikannya kepada tetangga itu cuma sedikit, tetapi yang mendapatkan daging kurban itu yang lebih banyak itu adalah saudara-saudaranya. Seperti itu. Ini saudara-saudaranya bisa sampai beberapa kilo gitu. Tetapi ke tetangganya yang diberikannya cuma sedikit gitu. Biasanya orang lain tuh di dalam satu domba itu bisa sampai 150 bungkus. Tetapi orang ini di dalam satu domba itu cuma diberikan kepada tetangga cuma 100 bungkus aja. Karena yang cuma 50 bungkus aja misalkan. Karena yang 100 bungkus ini lebih banyak diberikan kepada saudara-saudaranya. Nah, ataupun misalkan contoh tadi kan yang kedua, misalkan kurbannya ini diberikan kepada seorang panitia ataupun diberikan kepada seorang ustadz ataupun kepada siapapun ya yang sanggup untuk menerima kurban saya itu gitu. Tetapi kok diberikan kepada tetangganya sedikit, kok malah banyak diberikan kepada saudara-saudaranya, seperti itu. Nah, jika hal itu bisa mengakibatkan suatu pergunjingan, suatu akhirnya menjadi suatu gibah masyarakat yang ada di sekitarnya misalkan, jadi untungnya tuh jadi kalakah menggibah, kok katanya kurban, kok kurban tuh diberikan kepada kitanya tuh cuma sedikit, kok lebih banyak yang dimakan tuh sama saudara-saudaranya gitu. Akhirnya dikarenakan kelakuannya seperti itu mengakibatkan ya gitu orang-orang masyarakat banyak menggibah dikarenakan hal itu. Maka itu pun bisa menjadikan kembali dosa kepada diri kita karena hal itu dipicu oleh kita sehingga orang lain ingin menggibahi kelakuan yang kita lakukan seperti itu ya. Jadi itu kembali lagi kemaslahatan kita bisa menimbang sendiri akan secara bijaksananya. Itu yang saya sampaikan sesuai dengan referensi hukumnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan bagi kita semuanya. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.